Nah, ini yang ayat tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang kesurupan jin. Jadi ini kita harus yakin. Dalil dari Al-Qur'annya ini, Al-Baqarah 275. Alladzina yakuluna riba, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaiton minal masi. Dia tidak akan bisa berdiri ya di hari kiamat nanti, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, ini ada ucapan ulamanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, pemakan riba itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang gila yang mengamuk. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir ya rahimahullah, maksudnya adalah mereka tidak dapat berdiri dari kuburnya kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat dia mengamuk dan kerasukan setan. Ini kan dari ahli tafsir tentang tafsir Al-Baqarah yang 275 tadi. Nah, kata Imam Al-Qurtubi juga dalam tafsirnya, di dalam ayat ini terdapat dalil atas kelirunya orang yang mengingkari adanya kesurupan jin, dan kelirunya orang yang mengatakan bahwa itu hanya merupakan pengaruh kejiwaan saja, atau mengatakan bahwa setan tidak dapat masuk pada diri manusia dan tidak dapat membuatnya menjadi gila. Ini bantahan terhadap mereka dari Al-Baqarah 275. Nah, dalil dari As-Sunnah tadi sudah disampaikan, kata Nabi SAW, ini hadisnya muttafaq alaih ya. Inna syaiton yajri min ibni Adam majrodam. Sesungguhnya setan mengalir pada diri anak Adam seperti aliran darah, merasuk di situ. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah berkata, hadis ini membantah orang yang menolak masuknya jin ke jasad manusia, seperti kaum Mu'tazilah. Jadi dulu juga ada kaum yang membantah, yang tidak percaya dengan kesurupan jin, yaitu kaum Mu'tazilah. Sekarang juga ada mirip-mirip kaum Mu'tazilah kalau tidak mengakui merasuknya jin ke dalam badan manusia. Itu dari hadis ya. Kemudian ada di zaman Nabi itu seseorang ya yang menghadap kepada Nabi, ibu-ibu, ya Rasulullah, anakku ini kesurupan dalam sebulan sampai 7 kali. Tadi kan ada yang di sini yang sepekan sekali atau 2 kali. Ini sebulan 7 kali kesurupannya. Ya. Kemudian Nabi bersabda, dekatkanlah dia kepadaku. Lalu beliau meludah di mulut anak itu, seraya bersabda, keluarlah wahai musuh Allah, karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Setelah itu beliau berpesan, jika engkau telah kembali ke rumahmu, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang diperbuatnya. Jadi setelah diludahin mulutnya dan disuruh keluar setannya, Nabi mengatakan, nanti kalau sudah pulang kasih tahu bagaimana selanjutnya, kata Nabi seperti itu. Ya, itu cara meruqyahnya Nabi, ditiup mulutnya atau diludahi mulutnya ya, setannya jadi pergi. Ketika beliau kembali dari perjalanannya, wanita itu menemui beliau dengan menghadiahkan 2 ekor kambing, minyak samin dan susu perasan. Beliau bersabda kepadaku, terimalah salah satu kambing yang dihadiahkannya. Jadi Nabi berkata kepada sahabatnya, terimalah salah satunya kambing itu, jangan dua-duanya ya, juga minyak dan susu perasannya. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, sekarang saya sudah tidak melihat lagi anak saya terkena kesurupan. Ya, manjur ya, mujarab itu ruqyahnya Nabi, di sekali ruqyah sembuh dari kesurupan yang biasanya dalam sebulan 7 kali. Ini berarti di zaman Nabi
sudah ada orang kesurupan dan pengobatannya adalah dengan ruqyah. Ya. Kalau zaman sekarang ada yang tidak percaya kesurupan, akhirnya nggak diobatin. Tapi orang yang merasa sakit, ya, dia akan mencari pengobatan sampai dia mendatangi dukun-dukun dan orang pintar. Gara-gara sebagian kita nggak percaya, ustadz-ustadz ada yang nggak percaya kesurupan. Akhirnya ustadznya ya hare-hare, ya, dibiarkan aja jamaahnya yang kesurupan. Padahal orang kesurupan itu, orang yang terkena gangguan jin itu sangat berat penderitaannya sehingga dia ingin sembuh, ya. Dan celakanya orang-orang awam banyak mendatangi dukun dan orang pintar untuk mengobati gangguan-gangguan jin. Sampai-sampai pengobatannya terus tapi nggak kunjung sembuh juga. Udah nggak sembuh dibawa kepada kesyirikan. Padahal dalam Islam sudah ada, ya, caranya, yaitu dengan ruqyah syar'iyah. Ada lagi satu lagi ini, ya. Hadhil mar'ah asyauda atatin nabi. Ini adalah perempuan yang kulitnya hitam. Memang manusia itu ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang sedang-sedang saja. Ini qadarullah kulitnya hitam. Datang kepada Nabi. Inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullaha li. Ini datang kepada Nabi, perempuan ini, ya Rasulullah, sesungguhnya saya terserang kesurupan dan pakaian saya sering tersingkap karenanya. Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Rasulullah menjawab, jika engkau mau bersabarlah dan balasan bagimu adalah surga. Dan jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu. Nah, jadi Rasul ngasih pilihan karena ini orangnya solehah, ya. Mau sabar, nanti kamu dapat surga. Mau sembuh, aku akan doakan, gitu, ya. Sembuh juga tetap nanti ke surga ujung-ujungnya, tetap, ya, sembuh juga. Tapi kalau sabar pahalanya lebih besar. Maka perempuan itu mengatakan, saya memilih bersabar, tetapi pakaian saya sering tersingkap saat kesurupan. Maka doakanlah kepada Allah agar pakaianku tidak lagi tersingkap. Maka beliau pun berdoa untuknya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita tersebut bernama Ummu Zufar. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, dalam riwayat Bazzar dari jalan lain, Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas, ada juga riwayat yang mengisahkan perempuan ini. Disebutkan bahwa wanita itu berkata, aku takut si jahat itu akan menelanjangiku. Al-Khabith, ya, ini dalam riwayat lain seperti itu. Jadi mengatakan bahwa aku takut si jahat itu menelanjangiku. Jadi ketika kesurupannya terbuka auratnya. Nah, Al-Khabith di sini adalah berarti setan. Maka kesimpulannya bahwa perempuan tadi adalah terkena kesurupan, bukan penyakit ayan biasa.